Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang akad nikah. Baik, saya Briana Harani sebagai MC. Saya Dino Fariza sebagai pembaca Al-Quran. Dan saya Lexi Pratiwi sebagai penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, sahibul hajat yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan karunia-Nya, kita sekalian bisa hadir pada acara yang diselenggarakan pada hari ini. Demi kelancaran acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar acara tidak terlalu lama, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Dwi Nova Ariza. Kepada Saudari Dwi Nova Ariza, saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Dwi Nova Ariza. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tibalah kita di puncak acara, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Ningsih Pratiwi. Kepada Saudari Ningsih Pratiwi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di sore hari yang cerah ini dalam keadaan sehat yang walafiat untuk melaksanakan tugas takdir ini. Pada ceramah kali ini, saya akan membahas tentang akad nikah. Tak juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga yaumul kiamat kelak. Kepada saudaraku yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pernikahan dapat menjadi penolong untuk agamamu dan menjadi penghancur dari para musuh Allah. Pernikahan menjadi jalan yang sempurna sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan dan menjadi kebanggaan bagi Rasulullah SAW di hadapan para umat dan nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa, wahai kaula muda, barang siapa ada di antara kalian yang telah sanggup menikah, hendaknya dirinya menikah. Dan barang siapa yang belum siap, maka dirinya sebaiknya berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng pelindung syahwat untuk dirinya.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umat yang sudah siap dan mampu dalam menunaikan ibadah pernikahan. Seruan untuk menikah tersebut memang ditujukan kepada para kaula muda yang pada umumnya memang sudah memiliki hasrat yang cukup kuat untuk menjalani pernikahan. Maka dari itu, saya ingin membahas sedikit mengenai makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jama'u atau bertemu, berkumpul. Serta menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan menikah amatlah sangat mulia. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Terdapat dalam penggalan Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan ia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencela orang yang hidup bujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya yang artinya, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Ada pula hukum menikah dalam Islam. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Mubah artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, dan ini menjadi dasar hukum dalam pernikahan. Yang kedua, wajib, yakni orang yang telah mampu atau sanggup dalam menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah, yakni orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Makruh, orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah kepada tanggungannya. Yang terakhir, haram, yakni orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Ada pula keutamaan menikah dalam Islam, yakni untuk penyempurnaan agama, untuk menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama, untuk melaksanakan sunnah Rasul, dan yang terakhir adalah untuk membangun generasi yang beriman. Ada pula syarat nikah. Dalam Islam, pernikahan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, bukan mahram. Yang ketiga, wali nikah bagi perempuan. Yang keempat, dihadiri oleh saksi. Yang kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Dan yang keenam, menikah bukan karena paksaan, melainkan dari hati. Dalam pernikahan Islam ada yang disebut sebagai akad nikah. Akad nikah merupakan salah satu rangkaian dalam pernikahan atau ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang nantinya diucapkan oleh mempelai pria serta disaksikan oleh kedua saksi nantinya. Akad nikah menjadi salah satu acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan nantinya. Proses ini dimaknai dengan adanya perjanjian atau pernyataan sepakat dari calon suami maupun calon istri untuk menikahkan diri dalam pernikahan. Tujuan dari akad nikah sendiri adalah untuk melahirkan suatu adanya akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh pihak. Nah, dari situ juga terdapat syarat syah akad nikah. Syarat ijab dan kabul dalam akad nikah, yakni yang pertama adanya pernyataan mengawinkan dari wali. Yang kedua, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria. Yang ketiga, menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij. Yang keempat, antara ijab dan kabul bersambungan. Yang kelima, antara ijab dan kabul jelas maknanya. Dan yang keenam, orang yang terkait dalam ijab dan kabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Dan yang ketujuh, majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu orang mempelai pria atau wakilnya,
wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. Nah, itulah sedikit pemaparan materi ceramah saya mengenai pernikahan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Saudari Ningsih Pratiwi atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, tibalah di penghujung acara. Saya selaku MC pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.